kasus KDRT yang dialaminya disebut settingan. Vena Melinda beberkan kejadian di Hotel Kediri. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam berita yang memanas. Siapa lagi jika bukan channel Gosip Panas. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya jika Anda berkenan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Karena like dan subscribe Anda sangat berharga bagi kami. Jika sudah, mari kita simak ya beritanya. Kasus dugaan KDRT yang melakukan Ferry Irawan dan Vena Melinda begitu menghebohkan publik. Pasalnya, pasangan ini sebelum kerap tampil mesra dan saling memuji satu sama lain. Dugaan KDRT Ferry terhadap Vena itu diketahui terjadi di salah satu kamar hotel di Kediri pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023. Vena pun menceritakan secara detail kronologi kejadian yang membuatnya trauma saat hadir dalam acara Pagi-Pagi Ambyar Trans TV. Ibunda Verrell Bramasta tersebut mengatakan perselisihan yang terjadi karena ada kecemburuan dan permintaan Ferry yang tak bisa dipenuhi oleh Vena. Jadi aku komplain, aku bilang aku capek kalau kayak begini. Saya hanya mau kerja. Tolong dukung, ribut-ribut sampai jam 7, ada lagi ribut masalah pintu. Lanjutnya merujuk cekcok soal Vena tutup pintu kamar mandi kala Ferry sedang buang hajat. Artis yang juga politisi ini membeberkan ancaman yang disampaikan Ferry. Hal ini membuat Vena mengambil sebuah keputusan. Akhirnya ribut-ribut lagi, sampai akhirnya keluar kata-kata dia. Ya sudah, saya temani 3 hari, tapi habis itu kamu hidup sendiri. Nah, disitulah saya mulai merasa cukup. Kalau diancam mau ditinggal, kenapa enggak sekarang saja? Lanjutnya, mendengar ucapan Vena Melinda tersebut, emosi Ferry semakin menjadi-jadi. Vena mengaku suaminya kemudian mengangkat badannya dan mendorong ke tempat tidur. Ferry kemudian disebut menindih Vena hingga perempuan itu mengatakan enggak bisa bergerak. Kemudian menekan tulang hidung Vena dengan kepalanya secara kencang dan dalam durasi tidak sebentar serta semakin intens seiring waktu berjalan. Disitulah sudah dari yang pandangan terang karena menatap langit-langit sampai jadi gelap sampai aku bilang, "Bi, ini patah, hidungku patah karena dia dengar kode dari aku, dia lepasin," kata Vena. Begitu dia lepasin aku bangun, darah ngocor, aku kaget. Dia juga kaget, tapi hal pertama yang dia lakukan adalah dia mengelap darah. Dia mau hilangkan barang bukti. Lanjut Vena. Di situ aku dorong dia, aku bilang enggak. Ini saya mau telepon ibu saya. Sambil ambil telepon kemudian dia rampas lagi. Saya ambil telepon di sebelah tempat tidur karena mau hubungin operator hotel. Mau minta pertolongan. Diambil lagi paparnya. Vena mengaku dirinya merasa begitu lemas melihat darah terus mengucur deras dari hidungnya. Ia pun segera keluar dari kamar sembari teriak meminta pertolongan kepada siapapun. Hari itu nggak ada yang menolong karena itu hari Minggu. Mungkin penghuni sebelah pada sarapan. Di depan hotel juga ada Car Free Day. Ada musik senam yang keras banget, kata Vena. Jadi saya itu bingung, saya pancet lift. Nggak terbuka. Ada mbak-mbak janitor di ujung lorong terus saya bilang, "Mbak, tolong saya, tolong panggil polisi." Lanjutnya, tapi si Ferry suruh mbak itu menjauh, makanya mbak itu menjauh. Karena mbak itu menjauh, aku cuma bilang, "Mbak, tolong panggil polisi," kata Vena. Vena menyebut kala itu ia langsung terpikir untuk mengambil ponselnya agar bisa memfoto kondisi dirinya sebagai barang bukti. Ia langsung bergegas kembali ke kamar mengambil ponselnya. Tetapi ia kalah cepat dari Ferry. Vena mengatakan Ferry langsung meraih tubuhnya dan mendorong hingga terpojok ke tembok. Di situ aku udah merasa ini mati aku karena dia sudah lebih beringas. Aku nggak tahu kenapa aku bisa punya pikiran. Aku tatap mata Ferry, aku bilang, "Bi, jangan bunuh aku. Ingat, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan," kata Vena Melinda. Di saat aku berbicara itu dia matanya berubah seperti tersadar. Makanya aku ambil handphone lagi, aku pencet siapapun yang terangkat. Kebetulan aku pencet video call Ketua DPD Perindo Jawa Timur
Disitulah dia lihat aku sudah berdarah-darah, kata Vena. Aku cuma bilang, "Mas, tolong aku, Mas. Dia pikir aku kecelakaan." "Mbak, kecelakaan?" "Enggak, hidungku kayaknya patah. Tolong aku dipatahin suamiku. Aku pikir itu patah karena sakitnya luar biasa. Tolong saya panggil polisi," papar Vena. Mbak-mbak yang tadi janitor sudah datang sama security. Hal pertama yang ditanya security, "Ada apa, Pak Ferry?" "Sebetulnya di situ aku nggak mau melapor, tapi aku mau lihat apakah dia mengakui perbuatannya," kata Vena. "Jadi aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri. Dia atur badannya, body language dia. Dia atur mukanya inosen." Ferry bilang, "Ini bukan saya nggak tahu apa-apa," terangnya. Kemudian datang lagi Kanit Polres Kediri. Ferry masih bilang dengan gaya yang sama, "Oh, bukan saya nggak tahu apa-apa," katanya. Polisinya tanya, "Bu, ini suami istri mau damai atau bagaimana?" Saya bilang, "Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga saya tahu dia bukan suami yang baik, dia bukan imam yang baik, dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri," kata Vena Melinda. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya.